Halo, 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 tes, tes, 1, 2, 3. Oke, halo Blaster, di kesempatan kali ini kita akan membahas masih tentang seputar tips dan trik menggunakan WhatsApp Blast. Kali ini saya akan share mengenai banyak pertanyaan para marketer ya, khususnya yang bukan spammer. Di sini mereka sebenarnya sudah punya database pelanggan, yaitu database pelanggan mereka sendiri. Mereka punya namanya, mereka punya nomornya, dan mereka sudah saling kenal. Artinya si customer ini tahu bahwa dia pernah belanja di sini. Nah, problemnya adalah ketika kita akan mengirim blast dengan menggunakan nomor baru, bukan dengan nomor yang sudah pernah chat ke klien tersebut. Sehingga akhirnya nomor tersebut akan terlihat baru dan sangat rentan untuk dilakukan dan sangat rentan untuk diblokir oleh WhatsApp. Nah, solusinya seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya punya database pelanggan. Sudah saya sediakan database-nya. Di sini sudah lengkap database-nya. Kemudian database tersebut saya pindahkan ke aplikasi Blast. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aplikasi Blast saya buat sespesifik mungkin. Di sini ya, kunci-kuncinya ada di sini. Coba lihat, di sini saya punya database namanya, sehingga saya bisa sapa. Kemudian di sini saya bikin di kolom nominal ini, harusnya ini bisa diganti-ganti ya, customnya ya. Tapi saya nggak malas merubah karena takut nanti salah ketik. Makanya di sini kolom nominal ini saya pakai sapaan untuk kalau database tersebut laki-laki, saya sapa dengan kata mas. Kalau perempuan, saya sapa dengan kata mbak. Jadi, ketika saya menyapa, nama sekaligus sapaannya sekaligus namanya, sehingga terlihat natural. Karena pasti, dia pasti sudah tahu. Cuma karena ini nomor baru, makanya pop-up blokir itu akan muncul. Sehingga kita perlu melakukan optimasi seperti ini. Nah, selanjutnya optimasi yang saya lakukan yaitu menambahkan sedikit spin text di sini, yaitu sehingga ketika mengirim pesan ke banyak orang tersebut, katanya itu ganti-ganti. Jadi sudah ada kata halo, selamat malam, dan salam. Jadi ini berganti terus, kadang halo Mas Irfan gitu. Jadi seperti itu dia fungsinya spin text. Nah, di nominal juga ini saya menggunakan sapaan nama, sapaan laki-laki dan perempuan, sehingga menjadi unik lagi. Jadi ada dua yang unik, satu di spin text, satu di perubahan nama yang sudah saya tentukan di sini. Mas, Mbak. Sehingga WhatsApp akan sebisa mungkin kita akan menghindari deteksi nomor WhatsApp. Nah, selanjutnya di sini baru kita taruh nama kita, karena mereka udah tahu kita, tapi mereka nggak tahu kalau ini nomor baru kita. Oke, itu optimasi yang saya lakukan. Ingat ya, untuk beberapa kasus copywriting ini sangat perlu. Template-template ini sangat berpengaruh. Jadi saran saya ketika baru memperkenalkan nomor baru, itu jangan langsung to the point. Sampaikan aja dulu bahwa ini nomor baru kita. Nomor customer yang satu sudah dipegang oleh CS yang sebelumnya. Sehingga mereka bisa save nomor kita ini agar ya kita juga bisa mengirim mereka pesan story. Oke. Selanjutnya optimasi di sini untuk mengecoh robot WhatsApp, kita perlu optimasi di bagian settingan ini, delay dan segala macam ini. Nah, untuk timeout global ini karena jaringan di internet di kampung saya khususnya, di Indonesia rata-rata lah kurang stabil. Jaringan internet di Indonesia kurang stabil. Kalau di India ya pakai 0 juga nggak masalah sih, karena kencang. Jadi saya pakai 0,8 aja. Di sini timeout attachment sending, jika kita mengirim pesan gambar ini perlu diisi, dinaikin. Biar ketika kita ngirim gambar itu ada waktunya buat upload gambar. Karena saya nggak ngirim gambar, jadi ini ya nggak perlu juga. Oke, yang di sini. Karena ini merupakan super hati-hati, makanya saya
delay antar pesan itu saya atur di minimal 15 detik. Jadi setiap satu pesan dia akan berhenti 15 detik, sehingga dalam berapa puluh database atau berapa ratus database yang kita kirimkan, maka ini akan memakan waktu yang sangat lama. Tapi nggak masalah, biar lambat asal selamat. Lagian database yang akan saya blast itu ya cuman sekitaran 30 atau 40. Ya saya blast dia perlahan-lahan. Oke, karena memang ini customer, bukan spam. Kalau customer itu konversinya cukup tinggi, sehingga nggak perlu data yang banyak-banyak, yang penting tertarget. Oke, delay antar pesan max ini saya bikin 20, ini untuk random aja ya, biar tidak dia kadang ngirim di detik ke-15, detik ke-16, detik ke-17, ke-18, sampai ke-20. Itu di random, sehingga bisa mengecoh nomor robot WhatsApp. Nah, kemudian saya aktifkan juga slip antar pengiriman pesan. Jadi setiap 5 pesan yang dikirim, maka dia akan slip 30 detik. Kenapa? Karena algoritma WhatsApp terbaru itu mengatakan berdasarkan hasil eksperimen saya ya. WhatsApp nggak ngomong ke saya. WhatsApp ngincar-ngincar saya nih. Oke. Kalau ada 5 orang memblokir nomor WhatsApp Anda dalam waktu hampir bersamaan, maka nomor Anda potensi akan diblokir oleh robot WhatsApp. Sehingga saya bikin di sini angka 5 tersebut. Oke, mudah-mudahan nggak ada yang report ya. Sip, disimpan dan ditutup aja. Oke, baik, mungkin kecepatan. Jadi saya simpulkan apa-apa saja yang perlu dimaksimalkan jika kita ingin mengirim nomor ke database yang sudah kita kenal tapi pengen aman. Ingat, meskipun sudah kenal, tapi kalau kita menggunakan nomor WhatsApp yang baru, itu akan muncul pop-up report spam. Sehingga perlu dilakukan optimasi kecil seperti ini. Kecil tapi cukup detail ya. Oke, selanjutnya kita tinggal kirim pesan tersebut. Pastikan jika Anda menggunakan WhatsApp bisnis, maka WhatsApp Anda harus aktif, harus dinyalakan di sini teman-teman. Di handphone Anda itu harus nyala, jangan sampai keselip. Oke, kita akan langsung kirim blastnya. Mungkin saya bakalan skip ya, karena ini butuh waktu lama, jadi kita cuma lihat berapa proses pengirimannya aja. Oke, kita lihat di sini, coba apa terekam apa enggak nih? Oh, terekam sepertinya. Saya takut udah ngomong panjang lebar, terekam udah nggak bisa ngedit. Ya, gitulah. Ini dia ngelotnya lama ya, karena pasti banyak chat di dalam, udah numpuk nih chat WhatsApp. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kasus seperti ini, ya sebisa mungkin sering dibersihkan, diarsipkan chatnya, biar nggak lama gini dia mutar, bisa berpengaruh pada gagal koneksi nih. Oke, udah terkirim. Baik, kita lihat aplikasi WhatsApp-nya bekerja. Nah, di sini kita lihat di sini. Di sini dia menggunakan, tadi saya sudah menggunakan spin text dan menggunakan sapaan gender, maka dia terspin text di halo dulu yang di pertama. Mungkin yang kedua dia akan ke selamat malam, karena ini udah waktu malam, waktu Indonesia Tengah. Nah, benar kan? Di sini ada kata malam. Oke, kita tunggu. Kalau video ini tidak berlanjut sampai dengan selesai, maka berarti nomor saya terblokir. Tapi sepertinya enggak. Saya udah jarang diblokir. Udah kangen diblokir WhatsApp. Kalau untuk optimasi customer. Kalau untuk spam, itu tiap detik diblokir. Ya, tiap saat. Kalau dalam mode spam itu kita harus akur ya dengan
WhatsApp itu kita harus akur. Kita udah tahu tuh kita melakukan pelanggaran. Jadi resikonya adalah nomor kita akan selalu diblokir. Tapi kita harus hitung-hitungan. Meskipun kita sering gonta-ganti nomor, yang penting masih cuan, hitung-hitungannya masih pas, masih menguntungkan, ya gaskan aja. Sayang kalau diblokir. Kalau kita diblokir itu sebenarnya masih bisa dibuka sampai 3-4 kali ya. Kalau nomor saya yang pribadi itu sudah 4 kali kan. Sekali diblokir lagi wassalam tuh. Tapi nggak tahu ya. WhatsApp sering update-update. Tinggal kita tuntut saja dia bagian privasinya. Ini sudah jalan ke spintex yang berulang lagi spintexnya ke Mas. Ke halo. Halo dan Mas. Kalau perempuan pasti disapa Mbak. Jadi akan terkesan unik. Oke, lihat tuh sementara typing berarti dia tahu saya, dia kenal saya, dan dia akan balas nomor saya dengan kata ucapan terima kasih. Bayangkan, dia nggak blokir tapi mengucapkan terima kasih. Itu yang berpengaruh adalah teks yang kita kirim. Oke, itu yang berpengaruh adalah konten yang kita kirim ke mereka. Kalau konten yang kita kirim ke mereka misalnya kurang pas, ya bukan terima kasih yang Anda dapat, malah mereka akan tekan tombol spam. Itu dia kawan-kawan. Jadi perlu teknik untuk ngeblas. Jadi jangan samakan WhatsApp blast itu dengan SMS blast. Beda jauh. SMS kita nggak tahu siapa yang punya ya. Tapi kalau WhatsApp itu si Mark. Si Mark ini anti-anti spam ya. Anak muda anti spam. Nah, ini akan berjalan terus. Ingat, tips ini untuk mengelola database pelanggan kita. Pelanggan, orang yang sudah kenal dengan kita, sudah saling kenal. Sehingga responnya adalah respon positif. Oke, di lain waktu kita akan bahas tentang bagaimana cara ngeblas dengan mode spam. High speed. Kalau ini udah termaksud lama ya. Dalam WhatsApp saya ini udah termaksud lama. Ini juga untuk ngetes settingan-settingan baru. Biar nggak hambar gitu. Oke, kita akan stop sebentar ya. Udah lumayan banyak jalan. Nanti kita akan lihat lagi. Nah, assalamualaikum. Orang nanya-nanya juga. Oke, seperti itu kawan-kawan. Kita pause sebentar dulu ya. Biar ini nggak terlalu lama. Nanti kita lihat hasil akhirnya. Karena Anda pasti ingin melihat hasil akhirnya saja. Kan? Pasti Anda scroll, majukan videonya sampai di bagian akhir. Padahal ya penting juga sih kata-kata saya di pertengahan kayak gini itu penting. Ada 1, 2, 3 kunci. Nah, typing lagi dia. Typing jangan-jangan maki-maki saya nih. Enggak lah. Ini klien-klien saya yang smart buyer. Tuh, tanda OC. Artinya dia sip. Nerima pesan saya. Enggak ngeblokir. Oke, kita pause sebentar dulu ya teman-teman. Nanti kita akan bincang panjang lebar juga di akhir untuk tips ini. What's salah? Begitulah pemula. Kita pause sebentar. Ya, kita intip sebentar. Proses blastnya sudah berjalan hampir 50% teman-teman. Proses blastnya berjalan sampai 50%. Buat Anda yang masih pemula menggunakan tools WhatsApp Blast ini, ada banyak hal yang harus Anda, hal-hal teknis sederhana yang harus Anda pastikan di awal. Pertama, laptopnya jangan dipakai mode sleep. Kalau ketika di sleep, ya sudah berhenti semua settingan yang sudah Anda buat. Blastnya nggak berjalan. Yang kedua adalah jangan sampai WhatsApp Anda juga nge-sleep. Jadi pastikan, terutama pengguna WhatsApp bisnis ya, saya ulang kali karena sering banget kejadian pengguna WhatsApp bisnis itu karena blastnya yang super lama, maka
mereka meninggalkan HP mereka meninggalkan laptop mereka, akhirnya nggak jalan semuanya. Dan kalau nggak jalan, terus tiba-tiba Anda buka dan langsung jalan, dan blastnya terkirim semua sekaligus, maka WhatsApp Anda akan mendapat panggilan khusus, kena tilang dari WhatsApp. Oke, kita selip lagi ya, sudah 50% yang sabar untuk di akhir kesimpulan. Oke, karena bagian paling penting dari sebuah tips itu adalah kesimpulan. Karena Anda mungkin orang sibuk dan tidak mau mendengar bacotan saya seperti ini. Saya pause sebentar. Halo teman-teman, sekarang proses blastnya sudah mencapai angka 90%. Artinya 10% lagi nomor Anda akan terblokir. Enggak, tenang aja. Ini tips paling aman. Ini udah 90%, proses blastnya berjalan. Sambil kita dengerin bacotan, karena video ini nggak akan saya edit, karena saya nggak tahu editnya di mana. Untung saja saya pakai Camtasia yang premium. Jadi meskipun saya nggak tahu menggunakan Camtasia, ngedit di Camtasia, tapi setidaknya saya tidak membeli Camtasia yang bajakan. Oke, apalagi ya yang mau dibahas? Nah, kita bahas dulu seputar WhatsApp marketing. Nah, kenapa kita perlu menyimpan database di Excel? Tujuannya agar bisa kita import di Google Contact. Oke, kita import di Google Contact. Di sini saya belum mengimport di Google Contact karena saya tahu proses rekaman ini akan memakan waktu yang lama karena saya cukup gaptek. Makanya saya belum melakukan itu. Tapi saya tahu caranya. Di lain kesempatan kita akan bahas tentang cara import kontak-kontak tersebut di Google Contact. Tujuannya apa? Karena di pesan ini, di akhir pesan ini saya menyematkan teks bahwa save nomor saya dengan nama saya pastinya. Oke, setelah mereka save nomor saya pun sudah save nomor mereka via Google Contact. Nah, tunggu, sekilas info ini udah terkirim semua. Send ya, jadi bukan nomor fake. Semuanya terkirim dengan aman dan nyaman tanpa block clear. Oke, fix ya, udah selesai semua nih. Waduh, siap. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Pertama, dalam aktivitas WhatsApp marketing itu yang poin yang kita paling inginkan itu adalah mereka save nomor kontak kita. Tujuannya apa? Agar kedepannya kita bisa broadcast ke mereka. Kalau udah saling save nomor itu, kita bisa broadcast. Jatahnya cukup banyak, 256 kontak. Jadi kita bisa broadcast dengan aman itu. Yang selanjutnya adalah kita bisa jualan lewat story. Nah, nanti saya akan bahas lagi gimana sih cara jualan lewat story. Kok saya jualannya update foto terus nggak banyak yang lihat. Nah, saya akan bahas lagi gimana cara agar jualan kita di story itu banyak juga yang lihat. Seperti itu. Jadi WhatsApp itu intinya dalam menjalankan WhatsApp marketing. Intinya keduanya sudah saling save nomor. Yang pertama bisa dilakukan broadcast. Yang kedua, jikapun kita mau menggunakan WhatsApp Blast biar cepat, biar nggak harus nunggu proses broadcast yang mungkin nggak terkirim saat itu juga. Broadcast itu nggak terkirim saat itu juga ya, kadang ada delay-nya. Oke, itu gunanya untuk menyimpan, saling simpan nomor kontak. Yang ketiga adalah kita bisa pasang story. Jadi ini rangkaian WhatsApp marketing. WhatsApp marketing itu aja sih. Cuman saya aja yang memperbanyak, biar banyak konten. Karena saya ini baru belajar mau jadi YouTuber nih. Tapi ya nggak bisa ngedit. Lebih baik saya fokus di konten saja, seperti biasanya. Oke, apakah konten ini bermanfaat? Kalau konten ini bermanfaat, silahkan kalian tekan tombol subscribe. Semakin banyak yang subscribe, maka semakin semangat juga
Oke, subscriber saya itu masih 30 loh. Kalau udah banyak ya saya nggak perlu pusing-pusing lagi mikirin duit kopi. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran, ini tools apa yang saya gunakan? Nah, toolsnya itu belinya, linknya ada saya sertakan di bawah. Jadi tinggal klik beli dari link saya. Wah, kenapa harus beli dari link saya? Karena kalau Anda pengen diskusi dengan saya tentang tips and tricks WhatsApp Plus, maka diskusi secara private ya dengan saya, maka Anda harus beli melalui link saya. Karena ketika Anda membeli dari link saya, maka saya akan dapat komisi, Anda akan dapat sharing-sharing dari saya, oke? Karena ya cukup apa ya? Cukup aja lah kalau ngebalas chat orang yang beli WhatsApp Plus tidak dari nomor saya. Padahal saya udah bilang beli dari link saya. Oke, gunakan kode kupon MySural atau langsung tekan aja link yang tulisannya order. Di situ langsung sudah ke diskon 50% dari saya. Dan juga Anda bisa chat ke saya, tinggal infokan aja ini kontak saya, ini email yang saya gunakan untuk membeli, dan saya akan cek jika valid, maka saya akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Yang lainnya saya layani juga dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Oke, jadi hati-hati ya, jangan beli lewat orang lain, beli lewat saya. Oke, banyak yang nawarin bonus, tapi ya bonusnya kurang bermanfaat untuk WBS Pro. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu lagi dengan video-video nggak jelas kayak gini, tapi bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan salam blaster.